Hadir semua? Hadir. Terus saya cek lagi ya namanya. Adik Disi, Ainaya, Amalia, Detria, Rizka, Ergi, Karin, Khairunisa, Muhammad Nabil, Wafa, Yuda. Baiklah, hari ini kita belajar biologi ya. Sudah lama tidak bertemu ya? Kapan terakhirnya? Dua minggu ya. Dengan proyek sudah habis, jurnalnya sudah habis. Nanti ketua kelas bisa minta ke PTSP. Siapa ketua kelasnya? Cari. Ke PTSP ya? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka pertemuan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya belajar kita lebih hikmat itu ya seperti biasa. Ustazah juga sudah lama tidak mendengar suara merdu kalian. Saya Quran. Kita baca Quran ya. Ad-Duha dan nanti lanjut baca doa. Mulai dari baca Al-Mus 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahu azim. Silakan satu orang pimpin doa belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terakhir kita belajar apa ya? Sudah ulangan semua? Sudah. Ada yang belum? PH1, PH2 sudah? Sudah. Kita tulis semua. Sudah semua ya? Apis sudah belum, Pis? Belum ya, Pis ya? Ujian ya, Pis ya? Pertemuan juga belum, Pis? Kayaknya belum juga. Oke, baiklah, hari ini kita belajar ke substansi genetika. Silakan dibuka modulnya, silakan. Substansi genetika. Baiklah, kita mempelajari tentang substansi genetika. Berbicara tentang genetika, apa yang ada di pikiran kamu? Tentang apa? Keturunan. Keturunan seperti apa? Sifat keturunan. Sifat
pemarahnya gitu ya? Ada. Buat fisik yang tinggi gitu ya. Kulit, mata. Dari siapa turunnya? Orang tua. Coba sebentar bayangkan ibu dan bapak ya. 1 menit, bayangkan ibu bapaknya 1 menit. Ayo bayangkan. Apa yang diturunkan pada diri kamu? Banyak. Agama. Tadi kan katanya fisik. Kalau fisik apa? Seperti apa yang diturunkan? Tinggi. Bentuk dari tubuhnya seperti itu. Dominannya dari bapak atau ibu? Bapak. Tergantung gitu ya. Tergantung. Oke, tergantung ada rambutnya, ada mirip ibunya atau mirip bapaknya. Jadi kita berbicara substansi genetika ini berarti berbicaranya ke kewarisan ya. Ya. Kewarisan harta. Kewarisan sifatnya. Jadi fokusnya di biologi kewarisan sifat. Sifat ini berupa fisik. Jadi berbeda dengan perilaku ya. Jadi kita fokusnya kalau biologi berarti sifat fisiknya. Bukan psikologis ya, kalau perilaku itu psikologis seperti itu. Kemudian di sini ada kompetensi yang akan kita capai. Jadi kompetensi yang akan kita capai itu di materi ini menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dan penerapannya prinsip konsep sifat pada makhluk hidup. Jadi di sini ada kita garis bawahi ada struktur gen, DNA dan kromosom. Tujuan pada materi kali ini, jadi tujuannya adalah peserta didik bisa menjelaskan struktur DNA, kemudian gen dan kromosom. Tapi hari ini kita fokusnya pembelajarannya masuk ke DNA ya, ke DNA. Seperti itu. Jadi di sini ada gambar. Jadi hari ini kita fokus ya menjelaskan struktur DNA dan kajiannya dalam Al-Quran. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba lihat gambar ini, silakan diamati. Silakan diamati. Yang tadi kita berbicara gen itu keturunan, artinya diwariskan dari orang tua pada anaknya atau induknya berupa sifat fisiknya seperti itu. Silakan untuk diamati, waktunya 3 menit saja. Dilihat gambarnya, diamati dulu, nanti dijelaskan apa sih hubungan daripada kelima gambar ini. Ya, silakan dipikirkan. Lihat dulu gambarnya, ini gambar apa. Jadi dihubungkan sama gambar-gambar ini, kira-kira gambar apa? Gitu ya. Gambar 2. Kalau dalam bahasa biologi apa? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya dari gambar ini? Apa ada hubungannya seperti apa hubungan gambar ini? Nah, silakan Yuda. Videonya silakan sampaikan. Oke, Zah, dari gambar 1 tadi bisa kita lihat tuh gambar anak yang dimana anak tuh mewarisi sifat dari orang tuanya, dimana sifat tersebut terkandung dalam kromosom, yaitu pada gambar 2. Nah, di kromosom ini terdapat DNA. DNA inilah yang menentukan, dalam DNA itu ada gen lah. Setahu saya yang mana itulah yang menentukan sifat anak kedepannya. Setahu saya segitu, Zah. Oke. Terima kasih untuk Yuda, tepuk tangan. Baiklah, tadi terima kasih Yuda sudah mengemukakan pendapatnya dari gambar ini. Yuda tadi itu mengatakan ini sebagai anak, ya, anak itu membawa diturunkan dari orang tua seperti itu ya, dimana dari kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Yuda. Berikutnya ada lagi nggak yang mau menambahkan pendapatnya? Kalian kan belum ada 2 gambar nih yang belum dijelaskan seperti itu. Apa kira-kira 2 gambar ini? Gambar keempat apa? Silakan.
organel. Apa nama organelnya? Nukleus. Ini nukleus. Sedangkan ini gambar sel. Oke. Tadi bagus ya pendapat dari Yuda, temannya Yuda. Kemudian silakan kira-kira jika kita susun dari terkecil atau dari sampai ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil, di mana pada kelas 10 ada materinya tentang tingkatan organisasi kehidupan ya. Sehingga yang paling kecil apa? Sel. Sel. Yang paling besar apa? Biosfer ya. Kumpulan sel membentuk jaringan. Kumpulan jaringan membentuk kemudian ada sistem ada organisme, kumpulan organisme kita populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan oke, kalau dalam tingkatan tadi nomor 1 sebagai apa? Organisme. Kemudian ini benar nggak kromosom? Setuju atau tidak? Setuju. Ini DNA, ini nukleus dan ini sel. Coba disusun. Gambar apa yang pertama kira-kira? Sel dulu ya. Sel, nukleus, kromosom. Oke, sel. Terus Nukleus. di dalam sel ada apa? Nukleus. Ada nukleus. Di dalam nukleus ada apa? Kromosom atau DNA dulu? Kromosom. Ada gen di mana? Di DNA. Di dalam DNA. Terus gambar satunya organismenya di mana? Paling atas. Di dalam organisme kita individu ada susunan sel. Seperti ada susunan sel satu kesatuan, di mana di dalam sel ada nukleus beberapa organelnya. Jadi beberapa organelnya diantaranya adalah nukleus. Seperti di sini ya. Organelnya banyak lagi, ada mitokondria, ada sitoplasma, ada membran sel. Kenapa saya menunjukkan gambar ini? Karena ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari ini. Di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, di mana DNA nanti ada kode-kode gen seperti itu. Seperti itu ya. Kenapa Mas Eto? Nih, DNA gen kebalik kan? DNA gennya kebalik. Kenapa kebalik? Iya, di sini tulisan DNA merupakan penyusun gen. DNA merupakan penyusun gen. Ada kode-kode genetik sih sebenarnya. Di sini ada kode genetik. Nanti DNA itu ada strukturnya seperti itu. Kemudian nanti dari struktur DNA itu membawa kode-kode genetik seperti itu. Kalau gennya apa? Kalau di dalam buku gennya apa? Enggak, itu posisinya apa? Oh, posisinya seperti itu. Sebenarnya sih DNA ini di dalam gen ini dalam DNA. Seperti itu. Itu ya, Mas Zeta. Oke, kalau saya mau mengumpamakan ya antara kromosom dan DNA ini, seperti kamu bermain layang-layang. Sering ya saya menyebutkan seperti bermain layang-layang, di mana kita membutuhkan gulungan benang. Gulungan benang itu saya ibaratkan sebagai kromosom. Ketika diuraikan itu DNA-nya. Jadi kromosom itu merupakan kumpulan rantai DNA yang panjang dalam suatu gulungan. Jadi ini kromosomnya ada lengan, di sini ada kita nanti DNA-nya. Lalu bagaimana struktur DNA? Gimana? Struktur DNA-nya gimana? Jadi hari ini kita akan membuat struktur DNA. Jadi kita dalam kerja kelompok ya. Jadi ada LKPD-nya, ada LKPD. Nanti kerjanya per kelompok.
seperti biasa ya. Di sini ada kertasnya. Sudah ada kelompok belajar belum? Kalau belum, kita butuh satu kelompok 4 orang. Jumlahnya berapa ini? 21 berarti dibagi berapa ya? 5 kelompok, 20 berarti 5 kelompok ya, bisa 5 kelompok. Baiklah, kita akan menentukan kelompoknya. Silakan berhitung. Nanti 1, 2, 3, 4 kelipatan 5-nya nggak usah disebutin 5, langsung dor gitu. Langsung dor 1, 2, 3, 4 dor. Kalau nanti ada yang salah, kita kasih hukuman ya. Ya. Jadi itu uji konsentrasi juga. Ayo mulai dari siapa ya? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan silakan. 1, 2, 4, 6, 7. gituan. Dor. 1, 2, 3, 4 dor langsung 6, 7 atau satu lagi? Ya, satu lagi. Oh bukan bagi kelompok nih, main nggak? Main nih. Main dulu. Oh, Ulang dari Rais silakan. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14. 16. Agak keras ya suaranya. Lanjut berapa? 19. Tuh, 21, 22. Oke. Terima kasih ya. Oke, baiklah. Yang kedua ini silakan kita akan menentukan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dor, 1, 2, 3, 4, 5 dor. Oke, paham ya? Dari anaknya silakan 1, 2, 3, 2, 4, 3. 2, 4. Oke, sudah dapat nomor semua. Yang nomor 1 silakan gabungnya bersama kelompok nomor 1, 2 bersama 2, 3, 3, 4, 4 dor. Jadi 1, 2, 3, 4 dor kelompoknya. Dalam hitungan 10 sudah duduk bersama kelompoknya. Silakan. Oke, sudah duduk bersama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang tidak punya kelompok. Jadi Ustazah hari ini kita buat gambar struktur DNA, ada LKPD-nya, kemudian ada kertas, nanti Ustazah bagikan, ada krayon, nanti krayon silakan diambilkan sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan warnanya saja. Kenapa Ustazah tidak membagikan? Karena cuma 2 ya. Ini kan cukup juga. Kalau punya kertas nggak? Lem kertas nggak? Punya. Atau bisa dipinjam nanti ya. Baiklah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil ini. Silakan. Beberapa kajian tertentu dan berarti bagi kita sekarang adalah gambar dan diskusi kaitannya dengan banyak tentang kajian Al-Quran. Selama ini sih paling kan tidak ada di gambar kayak baik itu bagian-bagian Al-Quran. Jadi yang pintar gambar merah, kuning, hijau, biru. Aduh, Pensil apa ya?
Berarti ini sama Coba ketua ininya siapa ketua kelompoknya? Sudah kan orang berapa? Rais apa Sari? Rais. Jadi dibagi temannya nyari apa. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kerja kelompoknya sudah selesai. Buat DNA-nya dan juga mencari kajian Al-Quran tentang DNA dari internet ya, karena di modul tidak ada seperti itu. Baiklah, kita lihat menjelaskan ini ya. Jadi silakan dipresentasikan. Yang pertama struktur DNA, kemudian nanti kajian Al-Quran tentang DNA. Jadi kita masuk ke tahap mempresentasikan hasil ya. Mempresentasikan hasil. Kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Oke, kelompok satu ya. Oke, kelompok satu sudah tunjuk tangan. Silakan disampaikan hasilnya. Yang lain silakan diperhatikan ya. Duduknya di sana aja. Duduk di sana supaya kita dapat waktu. Diperhatikan ya. Di sana aja. Kita agak singkat ya. Jadi presentasinya. Silakan disampaikan struktur DNA-nya seperti apa. Boleh tunjukin gambarnya dua-dua. Yang kalian juga boleh. Karena kan sudah selesai. Silakan dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pneumano ultramikroskopik silicovolcanoconiosis yang beranggotakan ada Muhammad Nabil, Muhammad Hafiz Al-Farid, Amalia Fatimah Tilaya, Ainaya Al-Fatihah, dan saya sendiri Nabila Cinta Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu bagaimana struktur DNA. Struktur DNA akan dijelaskan oleh Amen. Oke, jadi untuk struktur DNA akan saya jelaskan. Di sini gambar ya. Terlihat dari gambar. Kalau tidak sama ini silakan dilihat. Jadi DNA ini tersusun dari dua polinukleotida. Polinukleotida itu ialah nih yang garis hitam. Nah, yang gugus ini yang garis hitam nih. Ini namanya polinukleotida. Kalau RNA cuma satu nukleotidanya, tapi kalau DNA punya dua, makanya dibilang dengan double helix. Terus nukleotida ini disusun dari gugus fosfat. Sedangkan yang di dalam dari nukleotida ialah pasangan dari basa nitrogen. Di mana pasangan basa nitrogen ini yang satunya basa purin dan satunya basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guaninin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan tinin. Jadi adenin ini berpasangan dengan tinin, sedangkan guanin ini berpasangan dengan sitosin, dan itu pasangannya selalu tetap setia ya, tidak pernah berpindah-pindah. Nah, dalam pasangan adenin, tinin, guanin, dan sitosin itu selalu dihubungkan dengan hidrogen. Kalau dari pasangan ini hubungannya dengan apa? Hubungan pasangan dengan gugus fosfat dihubungkan melalui karbon dan oksigen. Lalu dalam struktur ini juga ada yang namanya gula pentosa atau bisa juga dengan gula deoksiribosa. Baik, itu penjelasan singkat mengenai struktur DNA. Kemudian ada kajian Al-Quran tentang DNA, itu akan ditafsirkan oleh Ainaya. Nah, kaitannya dengan Al-Quran itu yang pertama ada di surat Al-Alaq ayat 2 yang dimana khalaqal insana min alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan yang kedua itu
Al-Fussilat ayat 53 min ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Yang artinya kemudian akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan dalam diri mereka sampai jelas bagi mereka bahwa ini Al-Quran adalah kebenaran. Yang ketiga yaitu Abasa ayat 15 sampai 20. Min ayyain khalaqahu min matfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasra. Yang artinya dari apakah dia Allah menciptakannya, dari garis mani dia menciptakannya lalu menentukannya, kemudian jalannya dia mudahkan. Nah, sedikit tambahan terkait dengan yang Quran surah Al-Fussilat ayat 53 itu juga pernah diteliti oleh seorang ilmuwan yaitu Dr. Khan kalau nggak salah. Jadi dia mengaitkan surat Al-Fussilat dan juga kajian tentang DNA, di mana tadi disebutkan ayat bahwa artinya adalah dan kami ciptakan manusia itu alam semesta dan juga diri mereka sejelas-jelas mungkin. Jadi diri mereka itu adalah sampai ke DNA maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi hasil diskusi kami. Mungkin saya akhiri saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagus ya untuk penyampaian daripada diskusinya. Diskusi dari kelompoknya tentang struktur DNA dan kajian Al-Quran. Ada lagi kelompok yang menyampaikan mungkin berbeda struktur DNA-nya daripada kelompok satu tadi. Ada tidak tunjuk tangannya atau boleh menyampaikan kajiannya? Silakan. Silakan cepat. Ada siapa yang mau menyampaikan? Kedua, ada? Tiga? Oke, silakan. Kajian dulu. Boleh, silakan. Ayo, langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam beberapa kali pertanyaan dong, seperti itu. Oke, silakan disampaikan dari kelompoknya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang struktur DNA. Bisa kita lihat seperti presentasi teman kita tadi. DNA ini terdiri dari dua uraian polinukleotida. Yang mana DNA itu terdiri dari banyaknya nukleotida. Yang mana nukleotida itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada gula pentosa atau disebut deoksiribosa, dan juga ada asam fosfat. Yang mana bisa kita lihat asam fosfat ini berfungsi untuk menghubungkan dua nukleotida. Juga lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini strukturnya, yang mana di sini adalah asam fosfatnya yang berfungsi untuk menghubungkan dua nukleosida. Nukleosida adalah hanya pasangan antara basa nitrogen dan gula pentosa saja. Tapi kalau bergabung dengan asam fosfat maka akan membuat nukleotida, yang mana gabungan dari seluruh nukleotida tersebut disebut polinukleotida. Lalu pada basa nitrogen ini terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama purin dan tirimidin. Purin ini adalah asam basa nitrogen, yang mana yang membedakan kedua jenis ini adalah jenis ikatan hidrogennya atau ikatannya, yang mana adenin dan timin itu harus berpasangan, yang mana membentuk dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin saat berpasangan membentuk 3 ikatan hidrogen. Sudah? Cukup kan? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Bapak yang lain mau menyampaikan kajiannya. Kajian tentang Al-Quran mungkin berbeda daripada teman yang tadi. Silakan kelompok yang lain tunjuk tangannya. Ayo. Silakan. Kelompok yang mana? Silakan kelompok dot. Kajian Al-Qurannya boleh. Strukturnya sama atau beda? Oh, sama beda, kajian Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
ingin menjelaskan dari kami mengenai struktur DNA dan penjelasan kajian Al-Quran yang tentang DNA. Untuk strukturnya kami sama dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk kajiannya hanya berbeda. Yang pertama terdapat pada surat Al-Imran ayat 27 yang artinya, katakanlah engkau keluarkan yang hidup dan dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapapun engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Yang kedua dalam Quran surat Al-An'am ayat 95 yang berbunyi, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Yang ketiga dari Quran surat Yunus ayat 31 yang artinya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Tadi tentang surah berapa? Surah apa? Surah Al-Imran ayat 27 dan Al-An'am ayat 96 dan surah Yunus ayat 31. makasih ya kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyampaikan sakitnya? Hikmah apa seperti itu atau kajiannya? Boleh tentang Al-Quran? Ada nggak? Syahirnya? Syahir itu apa ya? Sangat ada ya. Penjelasannya daripada isi Al-Quran tersebut ada. Kelompok Mazeto? Tidak, kami itu tafsir Al-Quran. Tafsir, oke silakan sampaikan. Singkat saja ya. Panjang, panjang. Dirangkum-rangkum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan menafsirkan dan ambil Al-Quran dari Quran surat Al-Zumar ayat 6. Jadi menurut tafsir Jawahir menjelaskan bahwasannya Allah menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuhan dari pohon-pohon. Kemudian Dia menampakkan kekuasaannya dengan menciptakan manusia dan binatang dalam rahim masing-masingnya. Kemudian kekuasaan itu tampak padanya, yaitu pada binatang dan manusia. Dan selanjutnya menurut Al-Munir, khalaqakum min nafsin wahidatin, artinya Allah menciptakan manusia dari Adam. Zaujaha wa anzala lakum, artinya ada 3 bukti wujud Allah Subhanahu wa taala, ketauhidannya dan kuasanya. Pertama, menciptakan Adam pertama kali tanpa bapak dan ibu. Kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa asal dari jenis yang sama. Ketiga, dari keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangkan manusia. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fikri Sajam dan Syahri Ramadan, dan ada juga Melisa, Detria Zafira dan juga Diska Andayani. Nah, kami ingin memberitahu tentang kajian sel-sel yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas-tugas yang berbeda selama pembelahan itu? Selanjutnya, bagaimanakah sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satupun dari hal-hal ini merupakan tatanan acak yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan kita, sesuai dengan surat As-Sajdah. Ya, tadi kan udah dijelasinnya itu sesuai dengan surat As-Sajdah. Di sini yang artinya yang Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari yang keadaannya lamanya adalah 1000 tahun menurut hitungannya. Yang demikian itu adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuh, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Yang benarnya hanya datang dari Allah SWT, dan yang salah dari kami.
Kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kita semua. Untuk kalian khususnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi dan juga sudah memiliki gambarnya yang bagus-bagus ya tentang struktur DNA. Kita ulas sedikit struktur DNA kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau lihat ada rantainya seperti ini. Rantainya gimana? Ada berapa rantainya? Dua, berarti double helix. Kenapa Ustazah menyebutkan itu lebih ke double helix atau ditekankan rantainya ganda? Nanti ini menjadi pembeda antara DNA dan RNA. Kalau RNA rantainya satu aja, jadi satu aja. Kalau DNA dua, jadi double helix. Sedangkan RNA single helix seperti itu. Kemudian kita lihat ini ada secara jelasnya, kita lihat gambarnya. Yang bentuknya bulat itu adalah fosfat. Fosfat berikatan dengan apa? Gula pentosa atau gula deoksiribosa. Gula pentosa. Kemudian gula pentosa berikatan dengan basa nitrogen. Ini namanya basa nitrogen. Pada DNA itu ada ATGC. Kalau saya sering menyebutnya ATGC. Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Di mana A dan G ini masuk ke basa purin. Basa purin itu memiliki ciri khas dua ikatan nitrogennya ya. Seperti itu, ini dua. Ada dua gambarnya, namanya dua. Seperti itu, ini A dan G dua. Kemudian satu lagi ada basa pirimidin, di mana masuk ke basa pirimidin ini ada sitosin dan timin. Kalau basa nitrogennya N-nya 1 seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada garis-garis putus ini. Ini berbeda ya antara pasangan C dan G, A dan T itu berbeda. Kalau C dan G ada tiga ikatan. Ikatan apa tadi? Ikatan apa? Hidrogennya. Jadi C dan G itu memiliki 3 ikatan hidrogen. Sedangkan A dan T memiliki 2 ikatan hidrogennya. Seperti itu. Jadi ini sebagai pembeda. Jadi gambar ini bukan hanya simbol-simbol tanpa arti, tapi ada artinya. Di mana fosfat bulat, gula itu segi 5, kemudian untuk basa nitrogennya persegi 6. Kemudian ini kok ada tulisan nukleotida, ada nukleosida. Apa ya bedanya? Apa bedanya? Nukleosida tuh adalah hubungan antara basa nitrogen sama gulanya. Kalau nukleosida tuh digabung dengan fosfat. Jadi kalau nggak ada fosfat namanya nukleosida. Kalau gabungan fosfat nukleotida. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini dari saudara Yuda tadi, kalau nukleosida itu ikatan antara basa dan basa nitrogen dengan gula saja. Jika dimasukkan fosfatnya berarti namanya adalah nukleotida. Terus saya bertanya, ada berapa nukleotida terdapat di gambar? 1, 2, 4 atau 3 terbentuk nukleotidanya? 4. Ada yang 3? Enggak. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kajiannya tadi. Kajiannya yang paling familiar sih kalau saya dari siapa tadi ya, Naufal ya. Di surah Al-Imran ayat 27. Gimana ya bunyinya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit
wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi ada beberapa ayat di sana dari beberapa kata seperti itu, artinya kami hidupkan sesuatu yang kami dari yang mati. Jadi sebelum ada yang hidup itu terbentuk dari yang mati. Kalau kita lihat di sini, yang mana yang benda yang mati tadi kemudian menjadi yang hidup, yang mana? Apa yang mati yang kita pelajari di sini? Gula, benda mati, senyawa kimia. Fosfat juga senyawa kimia, benda mati. Atas kehendak Allah akan menjadi sesuatu yang hidup. Jadi kita ini asalnya dari benda mati, kemudian menjadi hidup, dan nanti akan bertemu dengan fase kematian seperti itu. Jadi ini sebagai hikmah kita melihat kajian Al-Quran tentang DNA ini ya. Kemudian tadi juga teman-teman yang lain juga sudah menyampaikan kajian Al-Qurannya. Tinggal dicari syahilnya, penjelasannya seperti apa, seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan disimpulkan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Silahkan tunjuk tangan. Ayo, silahkan. Ayo, yang lain kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silahkan tunjuk tangan. Silahkan apa? Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini materi tentang DNA. DNA sendiri terdapat pada sel yang terdapat DNA, dan yang sendiri merupakan bagian terdiri dari bagian yang tidak hidup seperti gula glukosa, asal nitrogen, dan lain-lain. Mungkin sekian seperti saya. Oke, terima kasih Naufal untuk tangan. Ya, jadi tadi makhluk hidup itu tersusun atas sel. Di dalam sel itu ada organelnya, dan organel yang kita lihat di materi inti, karena materi itu membawa dari DNA tersebut. Jadi ada organel namanya nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA. Dan DNA tadi tersusun atas fosfat, bentuknya bulat, gula pentosa segi 5, karena nanti karbonnya 5, C-nya, kemudian basa nitrogen seperti itu. Cukup ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian. Kita bertemu di pekan berikutnya tentang sintesis protein. Seperti itu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan kita ulangan. Wassalamualaikum.